Setelah nonton trailer The Marvels, banyak yang gue pertanyakan, timelinenya ada di mana sih? Kekuatan Kamala dari gelangnya ini kembar ya sama si villainnya. Well, walaupun agak ketinggalan ya, gue bakal ngebahas beberapa poin dari trailer The Marvels yang dirilis di bulan puasa kemarin. Well, sekalian lah kita breakdown trailernya. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Di awal trailer kemarin, kita ditunjukkan dengan stasiun luar angkasa di orbit bumi bernama Saber. Saber ini sekarang jadi basis operasinya Nick Fury dan Monica Rambeau di luar angkasa. Di komik, Saber sendiri merupakan adaptasi dari stasiun luar angkasa The Peak, yang merupakan markas dari SWORD, organisasi cabang SHIELD yang berfokus untuk melindungi bumi dari segala ancaman kosmik dan ekstraterestrial. Sebenarnya apa sih Saber ini? Saber mungkin adalah organisasi baru yang dibentuk oleh Nick Fury untuk menggantikan SHIELD, tapi dengan misi yang lebih luas. Sebelumnya, stasiun di luar angkasa dikenal sebagai The Peak, yang dipimpin Nick Fury membawahi pasukan Skrull. Tugasnya adalah untuk melindungi bumi dari berbagai ancaman ekstraterestrial. Di trailer ini kita nggak lagi melihat pasukan Skrull di dalam stasiun ini, dan stasiunnya pun berubah bentuk dan namanya menjadi Saber. Sepertinya The Peak yang sebelumnya dioperasikan oleh pasukan Skrull dinilai gagal untuk melindungi bumi dari berbagai ancaman, seperti contohnya bangkitnya Tiamut dan kedatangan Celestial ke bumi. Bisa juga Saber ini digunakan untuk membantu para Skrull dalam mencari rumah baru mereka, seperti yang kita lihat di post-credit scene Far From Home. Tapi lama-kelamaan organisasi ini berkembang dan lebih fokus melindungi bumi dari berbagai ancaman kosmik dan intergalaktik. Hilangnya pasukan Skrull di stasiun ini sudah pasti ada hubungannya dengan kejadian yang akan diceritakan di series Secret Invasion. Secara timeline film ini belum jelas apakah berada sebelum Secret Invasion atau setelahnya. Awalnya banyak yang berasumsi kalau The Marvels ini secara timeline berada setelah Secret Invasion karena dirilis setelahnya. Tapi ini makin diperkuat dengan salah satu scene di trailer yang menunjukkan kita Nick Fury yang sekarang udah kerja bareng manusia di stasiun luar angkasa. Tidak seperti di post-credit scene Far From Home yang menunjukkan kalau Nick Fury kerja bareng para Skrull di stasiun luar angkasa itu. Nah, ini bisa jadi adalah efek setelah insiden yang bakal terjadi di Secret Invasion, dimana karena konfliknya dengan para Skrull pemberontak di bumi, dia akhirnya nggak percaya dan mengakhiri hubungan kerjasamanya dengan para Skrull, sehingga dia sekarang lebih memilih untuk bekerja dengan manusia untuk melindungi bumi secara penuh dari ancaman kosmik dan luar angkasa. Tambah lagi, orang-orang kepercayaan Skrullnya dia sepertinya bakal mati di series itu. Selain itu, di series ini kita juga bisa ngelihat bagaimana Nick Fury kelihatannya bisa dengan bebas datang ke bumi dan mengunjungi rumahnya Kamala di New Jersey bersama dengan Monica Rambeau. Nah, di seri Secret Invasion, ini diceritakan kalau Nick Fury baru aja kembali ke bumi untuk menangani ancaman dari Skrull. Ditambah lagi, Nick Fury jadi buronan dunia karena konfliknya dengan Skrull di film itu atau di series itu. Nah, sudah pasti itu akan terjadi di Secret Invasion. Dan karena sekarang konfliknya dengan para Skrull sudah selesai, jadi dia sudah bisa dengan leluasa lagi untuk kembali lagi ke bumi dan bolak-balik juga ke Station Saber. So, bisa dibilang kejadian Secret Invasion terjadi berbarengan atau sebelum series Miss Marvel. Dan The Marvels terjadi tepat setelah series Miss Marvel. Nah, di Station Saber kalau kita perhatikan ini terdapat sebuah koordinat dari stasiun luar angkasa Saber yang menunjukkan waktu Eastern Standard Time atau waktu bagian timur wilayah Amerika. Juga ada kombinasi huruf, angka, dan tanda baca yang merupakan koordinat dari bumi yang sebelumnya ini muncul di film Captain Marvel yang disebut Terra Homeworld sama bangsa Kree. Di stasiun ini Nick Fury terlihat mengawasi program astronotnya Monica yang saat itu sedang menginvestigasi sebuah jump point yang bisa digunakan untuk perjalanan intergalaksi. Di MCU, jump point ini sendiri dikenal sebagai Universal Neutral Teleportation Network, sebagai sistem wormhole intergalaktik yang bisa digunakan sebagai jalan untuk melakukan fast travel dari satu tempat ke tempat lainnya di galaksi. Dimana ini sering banget dimunculkan di seri film The Guardians of the Galaxy. BTW gue udah nonton Guardians of the Galaxy 3 dan itu keren banget, kalian wajib nonton. Scene lalu berpindah nge-reveal salah satu main problem dari film ini yang sebenarnya, yaitu yang sudah ditis di post-credit scene series Miss Marvel. Bagaimana tiga main hero di film ini, Captain Marvel, Monica Rambeau, dan Miss Marvel, somehow kekuatannya saling terkoneksi satu sama lain yang menyebabkan mereka saling bertukar tempat setiap kali mereka menggunakan kekuatannya.
Nah, di post credit scene Miss Marvel atau di trailer ini, kita bisa melihat kalau insiden swap position dimulai ketika ada semacam energi kosmik yang secara misterius keluar dari tangan mereka dan kemudian menghisap mereka sampai akhirnya tukeran tempat. So, apakah energi ini? Kita bahas nanti di bagian ketika mereka switching tempat ya. Nah, masih di scene itu kita juga bisa melihat bagaimana insiden ini akhirnya membuat Kamala yang sebelumnya ada di rumah sekarang malah berpindah tempat ke tempat Monica di luar angkasa dan memakai baju luar angkasanya. Ini membuat dia auto panik sampai dia ketemu Nick Fury dan nyangka kalau ini adalah tes untuk masuk Avengers. Sementara Monica justru malah jatuh ke sebuah planet mirip bulan, tempat Captain Marvel berada sebelumnya. Dimana di sini kelihatan Monica diserang sama pasukan Kree yang saat itu lagi berkonflik dan lagi berantem sama Captain Marvel. Sementara si Captain Marvel justru pindah ke kamarnya Kamala seperti yang terlihat di post credit scene series Miss Marvel. Nah, karena kejadian ini terjadi di depan matanya Nick Fury mau nggak mau dia harus punya semacam posisi untuk menyelesaikan masalah dari 3 hero ini yang dia awali dengan mendatangi rumahnya Kamala bersama Monica. Di rumah Kamala kita juga bisa ngeliat nih ada bapaknya Kamala, ada Yusuf Khan, ibunya Kamala, Muniba, kakaknya Amir yang masih diperankan sama cast yang sama nih mereka bertiga. Juga kelihatan seorang misterius yang mulutnya dibekep dan diikat di kursi. Sepertinya ini adalah salah satu kriminal yang jadi musuhnya Kamala saat dia jadi hero di New Jersey. Nah, di scene lain Monica kemudian ngejelasin ke Kamala dan keluarganya bagaimana kekuatan mereka saling terhubung satu sama lain. Nah, Monica bilang kalau dia punya kekuatan untuk memanipulasi energi cahaya. Dan di scene berikutnya kita juga bisa ngelihat bagaimana Monica menggunakan kekuatannya untuk membuat tubuhnya menjadi bentuk energi sehingga menembus ketika diserang sama tentara Kree di rumah Kamala. Nah, tentara ini kayaknya juga ke bawah ya ketika mereka tuh sedang swap position. Jadi mungkin pas lagi pegangan sama salah satu dari mereka dan mereka mau nggak mau harus swap position, si Kree ini juga ikut ke bawah makanya bisa nyasar sampai ke rumahnya Kamala. Nah, kekuatan ini sebelumnya udah pernah dimunculin Monica saat dia menahan tembakan dari Director Hayward di Westview. Dan kalau di komik, ini adalah salah satu kemampuan Monica yang bisa merubah energi X-ray sehingga dia bisa menembus berbagai material yang solid dan pelindung energi. Nah, momen swap position ini terjadi ketika Kamala menunjukkan kekuatannya di depan Monica dan Nick Fury, dimana ini justru membuat dia bertukar tempat dengan Captain Marvel yang kemungkinan saat itu lagi terbang di kota New Jersey untuk bertemu dengan Nick Fury. Karena terlihat Kamala ini berada di udara dan mau jatuh sebelum dia akhirnya diselamatkan sama Monica yang punya kemampuan terbang. Nah, di tempat lain kita justru juga bisa ngelihat Kamala dengan kostum superhero-nya berada di sebuah markas. Ini kayaknya markasnya Kree ya. Dimana di sini Kamala untuk pertama kalinya ngelihat Goose yang menggunakan kekuatannya sebagai Falcon untuk memakan tentara Kree yang langsung ngebuat dia shock. Nah, di MCU, Goose ini adalah alien kucing Oyen punya Marvel, pengkhianat Kree yang membantu para Skrull untuk bebas dari genosidanya. Dimana setelah kematian Marvel, Goose ini lalu ditemukan sama Nick Fury dan Captain Marvel di fasilitas Project Pegasus. In the end, Goose akhirnya membantu para Skrull untuk menyerang atau untuk melindungi mereka dari serangan Kree. Di komik, Goose ini adalah alien Falcon yang punya kekuatan untuk mengeluarkan tentakel dari mulutnya dan punya pocket realities di dalam tubuhnya yang dia gunakan untuk menyimpan semua mangsa yang udah dia makan. Nah, di scene lain kita juga bisa ngelihat beberapa anak kucing di stasiun luar angkasa Saber yang sepertinya adalah anak-anaknya Goose, di mana di komik Goose punya kemampuan untuk melahirkan 117 anak sekali melahirkan. Di trailer ini kita juga diperlihatkan main villain yang harus dihadapi sama tim The Marvels di filmnya. Karakter ini dikonfirmasi sebagai Dar-Benn yang diperankan sama Zawe Ashton, istrinya Tom Hiddleston yang jadi Loki. Kalau di komik, Dar-Benn adalah Jenderal Kree yang memberontak pada Kekaisaran Kree yang dipimpin sama Clumsy Volop. Pemberontakan Dar-Benn berhasil dan dia akhirnya menjadi Kaisar Kree bersama dengan rekannya Jenderal Aeldan. In the end, mereka akhirnya dibunuh sama Deathbird dan pikirannya diserap sama Supreme Intelligence. Di sampingnya kita bisa ngelihat karakter Tyrone yang diperankan sama aktor Daniel Ings. Tyrone kalau di komik adalah nama asli dari superhero Cloak yang punya kekuatan untuk membuat dimensi Dark Force. Tapi di MCU kayaknya ini bakal jadi karakter original yang jadi sidekicknya Dar-Benn di Kekaisaran Kree. Kita bisa ngelihat Dar-Benn yang di sini memegang palu yang sama kayak palunya Ronan the Accuser yang mati di Guardians of the Galaxy volume 1. The Accuser adalah kelompok militer elit dari Kree yang dulu ditugaskan untuk memenangkan Kree-Skrull War dan membantai seluruh Skrull yang ada di galaksi. Tapi sayangnya gagal karena Skrull dibela sama Captain Marvel. So kekalahan ini membuat kelompok Accuser akhirnya dibekukan dan Ronan diberhentikan sebagai tentara dari Kree. Nah, Dar-Benn mungkin adalah bagian dari kelompok Accuser yang di sini somehow berhasil memberontak kepada Kekaisaran Kree dan menjadi penguasa. Di mana di bawah kepemimpinannya Kree saat itu sedang berkonflik sama Captain Marvel.
Di sini terlihat Darben yang memakai semacam bangle di tangannya yang bisa mengeluarkan kekuatan energi beam. Kalau kita lihat bentuknya, bangle ini terlihat mirip kayak bangle-nya yang memberikan Kamala kekuatan Hard Light. Di scene flashback Miss Marvel, kita juga tahu kalau kita ngelihat Aisyah dan kelompok clandestine menemukan bangle ini di reruntuhan Ten Rings. Mereka sendiri menemukan bangle ini dari tangan mayat yang berwarna biru yang identik sekali dengan bangsa Kree. So ada kemungkinan kalau bangle yang dipakai sama Darben ini adalah pasangan dari bangle-nya Kamala, dan ini bakal menjadi kunci yang memicu semua masalah yang terjadi di film ini sekaligus mengungkap origins dari kekuatannya Kamala Khan. Nah, menurut beberapa rumor yang beredar, Darben di filmnya nanti bakal membuat sebuah mesin untuk membuka sebuah portal yang tidak stabil yang bisa digunakan Kekaisaran Kree untuk mengambil resource dari planet lain dengan tujuan untuk membangun kembali planet Hala, homeworld-nya Kree yang sudah hancur. Nah, menurut rumor itu, hancurnya homeworld-nya Kree ini terjadi karena Captain Marvel yang berusaha untuk menghentikan niat Kree yang mau menaklukkan bumi. Tapi karena portal ini nggak stabil, ini justru membuat banyak anomali yang salah satunya berdampak pada incursion di universe ini dan membuat 3 hero kita, Captain Marvel, Monica, dan juga Miss Marvel yang basically punya kekuatan light energy, jadi saling bertukar posisi secara instan setiap mereka menggunakan kekuatannya. Nah, mesin ini sendiri punya power source yang berasal dari bangle-nya Darben, dan Darben membutuhkan bangle-nya Kamala untuk membuat portal ini menjadi stabil. Dan kalau mesinnya menjadi stabil, Kekaisaran Kree bisa fokus membuat sebuah portal untuk mengeruk resource dari planet incaran mereka. Next, kita bisa ngelihat Captain Marvel membawa Kamala dan Monica menuju sebuah planet yang merupakan adaptasi dari planet Alatna di komik. Selama perjalanan, terlihat Monica memakai kaos 9-inch nail shirt yang dulu dipakai sama Carol Danvers di film Captain Marvel pertama. Yang nunjukin kalau deep down si Monica ini masih tetap ngefans sama Captain Marvel walaupun dia agak kecewa karena dulu dia nggak dijenguk-jenguk sama si Captain Marvel, apalagi pas ibunya waktu masih sakit. Anyway, di komik, Alatna adalah sebuah planet di galaksi yang diceritakan punya penduduk seperti bumi yang memiliki tampilan yang nyentrik dan kostum yang mencolok. Penduduk Alatna punya kebiasaan unik di mana mereka menggunakan melodi atau nyanyian ketika berbicara satu sama lain. Di planet ini kita bisa ngelihat Park Soo Joon yang di sini memerankan karakter Prince Yan. Di komik, Prince Yan adalah pangeran dari keluarga kerajaan Alatna yang diceritakan dijodohkan sama seorang manusia bernama Lila Chini yang sejak kecil udah terdampar di planet Alatna karena kekuatan teleportasinya. Prince Yan lalu meminta bantuan kepada Captain Marvel untuk menghentikan pernikahannya, dan Captain Marvel pun membantu dengan memenangkan sebuah pertarungan yang membuat Captain Marvel direstui sama penduduk Alatna sebagai calonnya Prince Yan. Nah, Captain Marvel lalu menyerahkan keputusan kepada Yan, dan Yan akhirnya memilih teman alien dari Captain Marvel yaitu Tik yang planetnya udah hancur untuk menjadi istrinya. Setelah Yan dan Tik menikah, mereka lalu dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Alatna. Sejak itu, Yan akhirnya menghapus hukum perjodohan di Alatna dan memberikan kesempatan yang sama buat perempuan dan laki-laki di Alatna untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Nah, kembali ke trailer, kita bisa ngelihat Captain Marvel yang kelihatan make kostum nyentrik di planet Alatna. Ada kemungkinan ini adalah momen saat Captain Marvel bakal dijodohkan sama Prince Yan di film ini, kalau mengambil referensi langsung dari komiknya. Berikutnya kita bisa ngelihat Kamala yang membantu Nick Fury melawan pasukan Kree di stasiun Saber, dimana kalau kita perhatikan lebih detail, sekilas ada sebuah pagar yang sebelumnya digunakan Nick Fury untuk memanggil Captain Marvel ke bumi. Terakhir, kita juga diperlihatkan dengan bagaimana Captain Marvel dan Monica Rambeau mendapatkan kostum upgrade, di mana Captain Marvel memiliki kostum yang mengambil referensi dari karakter Captain Marvel versi Genis Vell di komik. Sementara Monica Rambeau mendapatkan kostum upgrade yang punya base dari seragam saat bekerja di stasiun Saber, di mana kostum ini mengambil referensi dari karakter Monica saat dia menjadi superhero Photon. Dan Miss Marvel juga dapat kostum baru, tapi tidak jauh beda dengan kostumnya yang ada di awal. Nah, swap position yang mereka miliki juga akhirnya mereka manfaatkan untuk melawan Darben, dimana ini tentunya membutuhkan kerjasama yang kompak antara ketiganya, dan prosesnya akan kita lihat di filmnya nanti, bagaimana ketiga superhero wanita ini harus bekerja sama walaupun sedang dalam kondisi swap, harus bisa memanfaatkan segala macam keadaan untuk mengalahkan villainnya dan mengembalikan kembali keadaan mereka seperti semula. Nah, lebih detail kita bakal ngeliat kalau trailer keduanya udah keluar, dimana bakal banyak lagi scene-scene baru dan makin diperjelas apa yang bisa kita ambil atau petunjuk-petunjuk yang bisa kita ketemukan untuk melihat filmnya bakal seperti apa. So itu dia semua yang bisa gue bahas dari trailer ini. Sorry kalau agak telat, tapi besok gue bakal ngebahas The Flash, terus ngebahas Transformer juga. Jadi sabar ya guys ya. Dan tetap subscribe kita kalau bisa kalian belum subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan topik-topik menarik. Follow juga sosial media kita lainnya, ada di Instagram Breakdown Universe, ada juga di TikTok ya, dimana gue bikin review panjang di TikTok. Dan juga sampai jumpa.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.